Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamuna 'alaina bi'ilmin nafi' wa 'amalin salihin وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga pada bulan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus thalabul ilmi, menuntut ilmu sebagai suatu kewajiban atas kita seorang muslim, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban atas kaum muslimin dan muslimah. Dan yang dimaksud dengan ala ilmi di sini adalah ala ilmu asy'ari, yaitu menuntut ilmu syariat, menuntut ilmu yang terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka hukum mempelajarinya adalah fardhu wajib. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Ad-Darsu As-Sabi' Asyar, ya. Pelajaran ke-17, yaitu babu marfu'atil asma, bab isim-isim yang dimarfukan. Jadi babu marfu'atil asma ini namanya uh, idhofatu, ya, as-sifat 'alal mausuf, menyandarkan sifat kepada mausuf. Sebetulnya babu al-asma'i al-marfu'ah, bab isim-isim yang dibaca rofa. Nah, cuman kemudian di sini sifatnya didahulukan dari mausufnya. Namanya idhofatul mausuf ala sifah. Jadi mengidofatkan sifat kepada mausuf. Jadi takdir kalamnya babu al-asma'i al-marfu'ati. Bab isim-isim yang dibaca marfu. Bab isim-isim yang dibaca rofa. Ya. Qala Ibnu Ajurum, Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah mengatakan al-marfu'atu sab'atun, ya, bahwa isim yang dibaca rofa itu sab'atun, ada 7, ya, wahia, yaitu al-fa'il, al-maf'ul, wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, atau yang dikenal dengan naibul fa'il, wal mubtada wa khabaruhu, dan khabarnya, wasmu kana wa akhwatiha, wa khabaru inna wa akhwatiha, wa tabi' lil marfu, wa huwa arba'atu asya, yang mana tabi terhadap marfu itu ada 4, an-na'tu wal 'atfu wa taukid wal badal. Jadi totalnya ada 7 kalau secara global, kalau secara rinci ya sekitar ada 11, ya. Yujmilu Ibnu Ajurum rahimahullah al-kalama an sab'ati durusi. Imam Ibnu Ajurum, ya, yujmil, mengglobalkan atau secara global menyebutkan terkait dengan 7 pelajaran. Wahia kharitatun lima sanata nawaluhu fi mayati insyaallah. Yang itu adalah berupa peta yang akan kita pelajari kemudian insyaallah. Fabada abil fa'il, maka Imam Ibnu Ajurum memulai dengan pembahasan al-fa'il, li'annahu aslul marfu'at. Karena fa'il adalah pokok atau asal daripada isim-isim yang rofa yang lainnya. Kenapa? Ya karena fa'il itu adalah pelaku. Tidak mungkin dalam suatu kalimat tidak ada yang namanya pelakunya. Tidak mungkin tidak ada yang nama subjeknya. Tidak mungkin. Makanya itu adalah umdah, pokok dalam setiap perkataan, yaitu adanya pelaku, adanya subjek.
Oleh karena beliau mendahulukan bab al-fa'il. Tsumma yalihi al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Kemudian setelah fa'il, beliau melanjutkan kepada bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, atau yang lebih dikenal dengan pembahasan naibul fa'il, dengan istilah naibul fa'il. Wa dzakarahu ba'dal fa'il likaunihi naiban anhu. Beliau Imam Ibnu Ajurrum menyebutkan naibul fa'il setelah fa'il karena ya naibul fa'il adalah pengganti daripada fa'il sehingga kemudian didahulukan atau ada setelah bab fa'il. ثم ذكر بعدهما المبتدا والخبر قبل ما بعدهما لأنهما منسوخان. Kemudian Imam Ibnu Ajurrum memulai setelah keduanya, fa'il dan naibul fa'il, dengan bab mubtada dan khabar. Ya. Qabla ma ba'dahuma, sebelum apa yang ada setelah keduanya. Li'annahuma mansukhan. Karena mubtada dan khabar itu bisa dihapus hukumnya. Ya, wa hadza muqaddamun 'ala nasikh wat tabi'. Maka ini tentunya harus didahulukan dari yang menghapus dan yang mengikutinya. Tsumma ismukana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha wa minal ma'ruf anna aslahuma al-mubtada wal khabar. Kemudian baru isim kana dan saudara-saudaranya, khabar inna dan saudara-saudaranya, dan sudah difahami bahwa asal keduanya adalah mubtada dan khabar. Summa dzakara fil akhiri at-tawabi. Kemudian beliau menyebutkan di akhir baru tawabi. Wahiyya tashmalu arba'ata asya'a, dan tawabi itu mencakup 4 hal, an-na'at wal 'atf wat taukid wal badal. Ya. Wahiyya laysat umdatan kal fa'il, dan tawabi itu bukanlah umdah, bukan pokok dalam ucapan, bukan pokok dalam kalimat sebagaimana fa'il. Idh inna hadhihi tawabi'a fadlatun. Karena tawabi itu hanya fadlah. Fadlah itu pelengkap. Sesuatu yang apabila tidak diberikan pun di dalam kalimat tidak akan menyebabkan kalimatnya rancu. Secara umum begitu. Makanya fadlah. Beda dengan fa'il. Kalau dalam kalimat tidak ada fa'il itu nggak mungkin bisa. Ya, karena setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap perbuatan itu pasti ada pelakunya. Maka dia umdah pokok, tidak boleh dibuang. Ya, tidak boleh tidak kecuali ada. Yumkin al-istighna'u anha. Nah, karena itu fadlah ya mungkin untuk istighna'u anha, untuk tidak digunakan. Ya. Fal marfu'atu, maka isim yang dibaca rofa fil arabiyyati dalam bahasa Arab, sab'atun itu ada 7. Wahya yaitu satu al-fa'il, kedua al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atau yang dikenal dengan naibul fa'il, kemudian al-mubtada, al-khabar, ismu kana wa akhwatiha, khabaru inna wa akhwatiha, at-tabi lil marfu', an-na'tu, al-'atfu, at-taukid, al-badal. Wa yumkin an naqula al-marfu'at asyaratun. Mungkin juga kita bisa mengatakan marfu'at itu ada 10 kalau dirincikan ya. Ya maksudnya dirincikan si tawabinya. Ya, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana dan saudara-saudaranya, khobar inna dan saudara-saudaranya, na'at, atof, taukid, badal. Total ada 10. Nah, kita masuk kepada bab isim yang dibaca rofa yang pertama, itu adalah al-fa'il. Dan ini adalah umdah, pokok dalam suatu kalimat. Tidak mungkin ada suatu kalimat kecuali mesti ada subjek, ada pelaku. Babul fa'ili, bab fa'il. Ya, takdir kalamnya hadza babul fa'ili. Ini adalah bab fa'il atau uzkur babal fa'il. Yaqulu Ibnu Ajurum rahimahullah, Imam Ibnu Ajurum rahimahullah ya berkata, al-fa'ilu, fa'il itu walismul marfu'u adalah isim yang dibaca rofa, al-madhkuru yang disebutkan, qablahu sebelum fa'il, fi'luhu itu fi'ilnya. Ya. Jadi fa'il itu apa? Satu adalah dia harus isim, dua harus dibaca rofa, dan ketiga harus terletak setelah fi'ilnya. Artinya fa'il itu tidak mungkin mendahului fi'ilnya, tidak mungkin. Ya, fa'il itu harus ada setelah fi'il. Tidak mungkin fa'il mendahului fi'il. Kalau ada yang secara zohir seperti pelaku dan dia mendahului fi'il, maka itu bukan fa'il. Itu lebih tepatnya mubtada. Nah, ba'da an dzakara Ibnu Ajrum rahimahullah al-marfu'at ijmalan, setelah beliau Imam Ibnu Ajrum menyebutkan isim-isim yang dibaca rofa secara ijmal global,
Ya. Bada ayatakallamu anha tafsilan. Maka beliau memulai untuk berbicara tentang isim-isim yang dibaca marfu itu tafsilan secara rinci. Wa min ta'rifil musannifi yatabayyanu lana annahu rahimahullah wada'a thalathata quyudin aw thalathata syurutin lil fa'il. Dari definisi fa'il yang sudah dijelaskan oleh musannif, menjadi jelaslah bagi kita bahwa beliau rahimahullah itu meletakkan sekitar 3 batasan atau 3 syarat untuk fa'il. Wahiyat, dan 3 syarat itu adalah yang pertama alismu. Artinya nggak mungkin fa'il itu terbuat dari fi'il atau dari harf. Kedua al-marfu. Jadi fa'il itu nggak boleh dibaca nasab, nggak boleh dibaca jar, nggak boleh dibaca jazm. Tapi harus dibaca rofa. Syarat yang ketiga al-madhkur qablahu fi'luhu. Fi'ilnya harus disebutkan sebelumnya. Artinya kalau ada fa'il mendahului fi'il, maka itu bukan fa'il. Kalau ada isim yang secara zahir seperti pelaku dari perbuatan dan ia mendahului fi'il, maka itu bukan fa'il. Itu adalah mubtada. Jadi kenapa? Karena syaratnya fa'il itu harus terletak setelah fi'il, tidak boleh sebelum. Misal contoh, najaha Muhammadun. Muhammad itu sukses atau lulus. Fa Muhammad, maka lafad Muhammad fa'ilun marfu'un adalah fa'il yang dibaca rafa. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu, dan tanda rafa'nya berupa dhammah. Ya, dari mana kita tahu Muhammad fa'il? Ya, dari makna yang dikehendaki bahwa yang lulus itu adalah Muhammad, dan dia berupa isim, kemudian dia juga dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah, dan dia terletak setelah fi'il najaha. Ya. Awalan yang pertama, syarat yang pertama bagi suatu fa'il adalah al-ismu harus berupa isim. Ya, Zakar Ibnu Ajurum, Imam Ibnu Ajurum rahimahullah menyebutkan annal fa'ila ismun, bahwa fa'il itu adalah isim. Wa bihadza, dengan hal ini, yakhruju al-fi'lu wal harfu minal kalam. Maka fi'il dan huruf keluar dari al-kalam. Maksudnya dikecualikan dari apa yang kita bahas. Artinya fi'il dan huruf tidak mungkin itu adalah fa'il. Karena syarat fa'il harus isim. Fala yasluhu an yakuna al-fa'ilu fi'lan wala harfan. Maka tidak boleh fa'il itu berasal dari fi'il atau huruf. Enggak. Fa'il itu harus isim. Fa'idha qulta, jika engkau katakan bada'a yuzakir. Ya, kalimat bada'a yuzakir, dia memulai melakukan muzakarah. La yumkinu, tidak mungkin annakula, kita katakan bi anna yudhakir, bahwa lafad yudhakir fa'ilun itu adalah fa'il. Kenapa? Li annahu fi'lun, ya karena yudhakir itu fi'il. Ya. Jadi bada'a yudhakir itu, bada'a itu namanya af'alus syuru. Ya, af'alus syuru. Af'alus syuru itu saudara-saudaranya kada. Kada wa akhwat. Kada itu adalah sama amalnya seperti kana wa akhwatuha. Cuman dia punya keadaan khusus bahwa khobarnya itu harus berupa fi'il. Khobarnya harus berupa fi'il. Nah, af'alu syuru itu ya ada syara'a, ada bada'a, ada tafiqa, ya. Jadi kalau bada'a yudzakir, maknanya dia memulai bermudzakarah. Makanya tidak ada an mudzakarah. Jadi enggak bada'an yudzakir, enggak. Karena bada'a di situ af'alu syuru. Nah, yudzakir itu semacam khobar daripada bada'a. Nanti itu di bab kada wa akhwat, Pak. Di jurumnya enggak ada. Di alfiyah adanya. Wa idza qulta, jika engkau katakan dzahaba ilal qahirati, la yumkin, tidak mungkin, an naqula, kita mengatakan bi anna ila fa'ilun, bahwa ila itu fa'ilnya, enggak mungkin. Li'annahu harfun, karena ia huruf. Wal harfu la yasluhu an yakuna fa'ilan, dan huruf itu tidak boleh atau tidak, iya tidak boleh menjadi fa'il. Fa awwalu syartin lil fa'il, maka syarat pertama bagi fa'il an yakuna asman, harus berupa isim. Wal ismu yashmalu as-sarih wal muawwal bis-sarih. Dan isim itu ya mencakup isim yang sorry, artinya secara langsung itu adalah isim, seperti Ja'a Muhammadun, eh, kata Zaidun, itu isim secara sorry, tegas langsung. Wal mu'awwal bis sorry, atau yang ditakwilkan dengan lafaz yang sorry. Nah, artinya dia secara asal bukan berupa isim yang sorry, isim yang langsung berupa isim, tapi harus ditakwil. Ya.
Fasarih, maka fa'il yang berupa isim yang sharih, misal al-asma al-zahirah, isim zahir, yaitu isim yang menunjukkan kepada sesuatu secara langsung kepada namanya. Misal Torik, Asil, Syarif, Muhammad, Talib, ya. Haitsu takul yang mana kau katakan safara Torikun, ya, najahat Asil. Di sini fa'ilnya Torik, di sini fa'ilnya Asil. Ya jelas. Kemudian termasuk isim zahir, isim sorih, apa adalah domair, domir. Ya, domir itu artinya menunjukkan sesuatu tidak langsung kepada namanya, tapi melalui perantara kata ganti. Misal ana, nahnu, huwa, hiya, huma, hum, huna, anta, anti, antuma, antum, antuna. Tafailna, tafail ya, katabta, katabtuma, katabti, katabna, seterusnya itu tafail. Nadalatu alal fa'ilin atau na yang menunjukkan kepada fa'il seperti kata benar. Itu na yang banyak menunjukkan pelaku. Haitsu taqul yang mana kau katakan ma hadara illa ana. Tidak ada yang datang kecuali saya. Saya anak ini domirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il dari hadara. Ma najaha illa anta ya domirun munfasilun mabniun ala fathi fi mahalli raf'in fa'il najaha. Safartu tu domirun barizun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Ya, ini contoh fa'il berupa isim sorry. Isim sorry. Yang kedua ada yang namanya wal muawwal bis sorry, yang ditakwilkan dengan lafaz yang sorry. Mislu semisal anna wasmaha wa khabarha. Seperti huruf anna, isim dan khobarnya ditakwilkan dalam keadaan rofa sebagai fa'il. Misal contoh sarroni anna Muhammadan mu'addabun. Membuat aku senang Muhammad itu terdidik. Nah, anna isim dan khobarnya itu ditakwilkan masdar, ya. Sarroni itu fi'lun madin mabniun alal fathi. Jelas. Wa nun dan nun dalam sarroni adalah lil wiqayah, yaitu untuk melindungi fi'il dari kasrah. Wal ya sedangkan ya-nya sarroni domirun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Adalah domir yang dibaca mabni dalam posisi nasab sebagai maf'ul bih dari sarra. Nah, kemudian anna harfun nasikh, ya, huruf yang menghapus hukum mubtada khabar. Mabniun alal fathi jelas la mahalla lahu minal i'rab karena dia huruf. Muhammadan itu ismu anna mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Mu'addabun khobar anna marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nah, wa anna wasmuha wa khobaruha masdarun muawwalun. Anna isim dan khobarnya itu masdar yang ditakwilkan fi mahali rafi di tempatnya rafa fa'ilun fa'il. Jadi sarroni anna Muhammadan mu'addabun takdir kalamnya sarroni adabu Muhammadin. Sarroni adabu Muhammadin. Adabnya Muhammad itu membuat aku senang. Maka kalau kita kalau kita irobkannya ini anna ismuha wa khabaruha fi mahalli raf'in fa'ilun takdirul kalam sarroni adabu Muhammadin. Nah, gitu. Oke. Eh, misal contoh ajabani antu addiba ibnaka. Ajabani fi'il madi mabni al-fathi dan nun lil wiqayah dhamirun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bih, ya. Kemudian an ada tu nasbin dan huruf masdari, ya. Tu'addib itu fi'lun mudhari'un mansubun bi an, ya, wa alamatu nasbi al-fathatu az-zahir, al-fathatu wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu anta, ya. Kemudian ibnaka maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Nah, an dan fi'il yang dimasukinya harus ditawilkan masdar. Maka masdar muawwal an tu'addiba fi mahalli raf'in fa'il takdirnya a'jabani ta'dibuka benaka. Jadi ketika ditanya ajabani an tu'addiba ibnaka, mana fa'ilnya ajaba? Jawabannya adalah an, ya, fi'il yang dimasukinya itu fi mahalli raf'in fa'il. Ya,
Oke, takdir kalawi ajabani buka ibnaka. Maka failnya adalah ta'dib. Kemudian yang termasuk juga fa'il yang ghairu sharih adalah ma wal fi'il. Ma dan bersama fi'ilnya. Semisal sarroni ma amilta al khair. Fama maka ma amilta masdarun adalah masdar muawwalun yang ditakwilkan. Di mahali raf'in fa'il di tempatnya rafa fa'il. Wa takdiru dan takdirnya sarroni amaluka al khair. Ya, berarti namanya ma masdariyah ya. Ma masdariyah. Berarti ma masdariyah fi'il setelahnya ditawilkan ya masdar. Jadi sarroni ma amilta al khair ya sarroni amaluka al khair. Itu syarat pertama. Tanian al-marfu. Syarat fa'il kedua adalah harus dibaca rofa. Dzakara Ibnu Ajurum rahimahullah annal fa'il huwal ismu. Bahwa fa'il itu adalah isim. Wa takallamna an dzalik, kita sudah ngomong tentang itu. Tsumma qala, kemudian Ibnu Ajurum berkata al-marfu dibaca rofa. Wa madama annahu qala al-marfu. Selama beliau itu berkata marfu. Fa yakhruju al-mansub wal majrur bi harfi jarrin asliyin fala yakunu kullun minhuma fa'ilan. Maka selama Imam Ibnu Ajurum syaratnya fa'il adalah marfu, maka dikecualikan daripadanya nasab jar yang kemasukan huruf jar asli. Maka masing-masing dari keduanya yaitu baik nasab dan jar tidak bisa menjadi fa'il. Lakin tetapi ya juzu boleh al yujarro al fa'ilu. Fa'il itu apa? Di di tetapi ya juzu boleh an yujarro untuk dijarkan al fa'ilu itu fa'il bi harfi jarin zaidin dengan huruf jar tambahan. Ya, kita udah belajar ya huruf jar tambahan. Karena huruf jar tambahan itu adanya seperti tiada. Contoh ma rosaba min ahadin. Nah, min di sini min litaukid tambahan doang. Kenapa? Karena sebelumnya ada manafi dan setelahnya nakiroh. Ma rosaba min ahadin sama dengan ma rosaba ahadun. Maka ahadin secara lafadznya dia majrur, tapi secara makna dia adalah marfu fa'il. Ya, ma itu nafiyatun mabniyatun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Rosaba itu fi'il madi mabni di atas fathah min harfu jar tambahan. Ahadun fa'ilun, dia adalah fa'il. Fa'il dari siapa? Fa'il daripada rosaba. Fa'ilun majrurun. Fa'il yang dibaca jar lafdun secara lafad marfu'an mahalan. Tapi secara mahal dia adalah marfu. Wa takdirnya marosaba ahadun. Tidak ada satupun yang dirugikan. Oke. Oke, syarat yang ketiga, talitan al-madhkur qablahu fi'luhu. Fa'il itu harus disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Madama annahu qala, selama beliau berkata al-madhkur qablahu fi'luhu, fayajibu lil fa'il, maka wajib bagi fa'il an yudhkara al-fi'lu qablahu, untuk disebutkan fi'il sebelumnya. Contoh najaha tarikun. Maka tarik fa'il karena dia terletak setelah fi'il najaha. Kalau tidak termasuk ke dalam apa fa'ilnya, atau maksudnya fa'ilnya itu secara zahir didahulukan dari fi'ilnya, maka itu bukan fa'il. Nah, amma idza ta'akhkhara al-fi'lu, adapun apabila fi'il itu diakhirkan, walam yataqaddam dan tidak dimajukan, mislu semisal tarikun najaha. Tarik itu sukses. Nah, maka tarik di sini bukan fa'il. Nah, kenapa? Karena dia mendahului fi'il. Fa'inna tarik mubtada'una. Maka tarik adalah mubtada, la fa'ilun bukan fa'il.
Karena mubtada, kenapa? Karena fa'il itu harus terletak setelah fi'ilnya. Sedangkan ini terletak sebelum fi'ilnya. Oke. Tarik itu mubtada marfu alamat rafi'ah dhammah. Najaha itu fi'lun madin mabniun ala fathah. Eh, Najaha itu fi'lun madin mabniun al fathi. Wal fa'il dan fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Ya'udu ala tarik, kembali kepada tarik. Wal jumlatu dan jumlah najaha fi mahali raf'in khabarun lil mubtada tarik. Oke. Oke. Eh, ya. Jadi najaha fi'il madhi mabni al fathi wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ala tarik. Kalau kalimatnya tarikun najaha. Dan kalimat najaha di tempatnya rafa khobar dari mubtada. Hal minad daruri an yudhkara al-fi'lu zahiran qabla al-fa'il. Apakah wajib disebutkan fi'il secara zahir sebelum fa'il? Al-jawab, qad yudhkaru al-fi'lu zahiran qabla al-fa'il. Terkadang fi'il itu disebutkan secara zahir sebelum fa'ilnya. Contoh hafidha Zaidun al-Qur'ana. Ya, waqad di sini kan eh, di sini dikatakan hal minad daruri an yudhkara al-fi'lu zahiran qabla al-fa'il. Jawab qad yudhkara al-fi'lu zahir. Nah, ini secara zahir jelas fi'il itu mendahului fa'il. Waqad yudhkaru al-fa'il takdiran. Dan terkadang fa'il itu disebutkan secara kira-kira. Fa'ala sabilil misal, maka contohnya yas'aluka wahidun. Seseorang itu bertanya kepada engkau wa yaqul, dan ia berkata, man hafizul Qur'an? Siapa yang menghafalkan Al-Qur'an? Engkau mengatakan Zaidun. Nah, di sini fiilnya itu ya ada sebelum fa'il tapi ditakdirkan. Sudah mafhum dari jawab dari pertanyaan sebelumnya yang mempertanyakan hafalan. Jadi kata Zaidun takdir kalamnya ya hafidhu Zaidun ya. Zaid itu fa'ilun li fi'lin mahdhufin. Dia fa'il dari fi'il yang dibuang. Takdirnya hafidhu Zaidun. Jadi ini tidak secara zahir disebutkan fi'ilnya. Semisal man safaro, maka engkau katakan torikun. Ai safaro torikun. Ya. Kemudian ayyuhuma adak. Mana yang dari keduanya yang lebih mendalam? Al-madhkur qablahu fi'luhu atau al-madhkur qablahu amiluhu. Nah, jadi secara lafaz mana yang lebih mendalam? Pem, penggunaan istilahnya? Fi'luhu atau amiluhu? Mana yang lebih kuat? Jawabannya al-adaq wal ahsan. Yang lebih mendalam dan lebih bagus al-madhkur qablahu amiluhu. Jadi kalimat yang tepat menurut beliau adalah al-madhkur qablahu amiluhu, bukan fi'luhu. Kenapa? Karena fal amil yashmalul fi'la wasmal fa'il wa sighatal mubalaghah wasmal fi'il. Karena amil itu mencakup fi'il, isim fa'il, sighah mubalaghah dan isim fi'il. Karena fa'il nanti itu bisa dirofakkan sebagai fa'il oleh fi'il atau juga oleh isim yang beramal seperti fi'il. Ya, makanya tidak selalu didahului oleh fi'il, tapi bisa juga didahului oleh sesuatu yang beramal seperti fi'il. Makanya yang lebih tepat kata beliau al-madhkur qablahu amiluhu ketimbang al-madhkur qablahu fi'luhu. Wal fa'il dan fa'il qad yaqumu bil fi'li, dan fa'il itu terkadang memang yang mengerjakannya secara langsung hakikatan secara hakiki. Semisal syariba Zaidun al-asala. Zaid meminum madu. Ini memang secara hakiki yang meminum adalah Zaid. Maka Zaid adalah fa'il. Qad syaribal asala hakikatan.
dan dia sungguh-sungguh secara hakikat meminum madu. Ayat qoma binafsihi maksudnya dia memang yang mengerjakannya sendiri. Waqad yunsabu al-fi'lu lil fa'il duna an yaf'alahu binafsihi. Terkadang fi'il itu dinisbatkan kepada pelaku tanpa pelaku itu mengerjakannya secara sendiri. Ya. Contoh inkasaro az-zujaju. Kaca itu pecah. Nah, pecahnya kaca itu az-zujaj itu kan fa'il. Padahal kaca itu pecahnya bukan sendiri, tapi karena yang lain. Nah, di sini eh, zujaj itu bukan yang mengerjakan pecahnya kaca itu, tapi sesuatu yang lain. Tapi dia tetap berposisi sebagai fa'il. Mata rojulu, lelaki itu meninggal. Pertanyaannya, apakah yang menjadikan dia meninggal lelaki itu kan enggak. Jadi bukan ia yang mengerjakannya. Jadi Allah yang mematikan. Tahattamatit ta'iratu. Pesawat itu apa? Crash ya. Fazujaj, maka kalimat zujaj ta'ira adalah fa'il. Lakin lam yakum kullu minhuma bil fi'li haqiqatan. Tapi masing-masing dari keduanya tidak sama sekali mengerjakan perbuatan tersebut secara hakikat. Ghairu annal fi'la yunsabu li fa'ilihi. Sekalipun fi'il itu dinisbatkan kepada fa'ilnya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan jika ada yang mau ditanyakan tentang syarat-syaratnya fi'il. Syarat-syaratnya fa'il. Ada yang tanyakan dulu? Anu Ustaz, izin bertanya. Silakan. Saya untuk yang apa yang mau awal tuh Ustaz, mana tadi itu? Tertinggal tadi. Yang fa'il terbuat dari masdar muawal ya. Ya, mau awal. Itu sesuai dengan apa namanya? Tasrifnya. Misalkan kalau tadi mengikuti wajan gitu Ustaz, Wah, untuk kembali ke masdarnya. Kalau mm-mm, wa antasumu khairul lakum. mm-mm, Tasumu kan berarti mas, balik ke masdarnya mm-mm. saumakum. Saumukum atau Ah, siamukum. saumu. Itu baliknya ke masdar apa namanya wajannya itu sendiri San. Kan wajan kan banyak San. Ya masdarnya Ista'ala, dia. istafala. Ya Ikutin itu. jangan. Kan kalau soma, oh ya berarti soma yasumu sauman. Maksudnya Beda-beda. kalau ya itu kalau kalimat yang lainnya San. Enggak. Sesuai dengan ininya. Kayak di sini, mu'addabun. Ana Muhammadan mu'addabun. Mu'addab, masdarnya dari kata addaba yu'adibu ta'diban. Berarti masdarnya ta'diban. Bukan ke Ya maksud masdar yang sulasi ah, mujaradnya. ya maksud saya itu ngikutin ininya sigot ininya mau adabu jadi tak Iya. dibagi. Makanya kan ditakwilkan masdar. Maksudnya masdar dari fiil itunya. Dari fiil yang ada. Jadi kalau antasumu, tasumu fiilnya apa? Soma yasumu. Berarti masdarnya soma yasumu apa? Sauman atau siaman. Berarti ya itu masdarnya. Gitu. Ya. Sesuai dengan fiilnya. Kalau istighfaro ya jangan kembali ke gofaro. Istighfaro masdar istighfaronya. Istighfar berarti. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Fahim? Ada yang Nah, tanyakan lagi? sekarang kalau paham. Ada yang tanyakan lagi? Yang lainnya paham? Baik. Lanjut dulu ya. Berikutnya aksamul fa'il. Pembagian fa'il. Qala al-musannif berkata wa huwa ala qismain. Fa'il itu ada dua bagian. Zahirin, ada fa'il yang zahir.
wa mudmarin, dan ada fiil yang berupa mudmar. Ya. Fadzahir, maka yang zahir nahwu semisal qauli, nahwa qaulika qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama az-zaiduna wa yaqumu az-zaiduna wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu wa qamat hindun wa taqumu hindun wa qamat al-hindani wa taqumu al-hindani wa qamat al-hindatu wa taqumu al-hindatu wa qamat al-hunudu wa taqumu al-hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma ashbaha dzalik. Ya. Al-muradu min qawlihi, yang dimaksud dari perkataan wa huwa ala kismain, itu ada dua bagian. Ay al-fa'il ala kismain, yaitu fa'il ada dua bagian. Al-fa'il az-zahir, fa'il yang zahir. Al-amthilatul lati dzakaraha al-musannif rahimahullah. Contoh-contoh yang disebutkan oleh musannif rahimahullah, ja'al fa'ilu fiha isman zahiran. Berupa fa'il yang itu adalah isim zahir. Isim zahir itu tadi isim yang menunjukkan kepada bendanya secara langsung. Disebutkan kursiyun, kitabun, zaidun, Muhammad, Fatimah, itu isim zahir. Af'aluha, dan fiil-fiilnya, fiil-fiil dari contoh tersebut, imma madiyatun, ada fiil madi, au mudora'atun, atau mudora'ah, fiil mudore'. Wa nabda'u fi syariha misalan. Maka kita memulai untuk menjelaskannya satu persatu. Ya, ini kalau dibaca semuanya panjang. Intinya eh contoh isim yang zohir ya, fa'il yang zohir ya, sebagaimana yang ada dalam baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari, baik fa'ilnya mudzakkar atau muannas atau musanna atau jamak. Pokoknya zahir aja. Jadi qama Muhammadun, qama Muhammadani, qama Muhammaduna, qamat Hindun, qamat Hindani, qamat Hunudun. Maka ini semua fa'ilnya adalah berupa isim zahir. Jadi baik dia mufrad, musanna, jama, mudzakkar, muannas, kalau dia menunjukkan kepada lafadznya secara langsung, maka itu semuanya fa'ilnya berupa isim zahir. Ya, maka Muhammad ini fa'il marfu, tanda rafanya dhamma. Karena isim mufrad, Muhammadan ini fa'il tanda marfu, tanda rafanya alif, isim musanna. Muhammaduna fa'il qoma marfu, tanda rafanya wawu karena jamak mudzakkar salim. Dan seterusnya. Ya, ini fa'il yang berupa isim zahir. Ya, ini nggak usah diterangin. Nah, termasuk isim zuhir juga, termasuk yang isim zuhir juga adalah seperti ja'a akhuka, ja'a gulami. Akhuka ini juga termasuk isim zuhir, saudaramu. Fa'il marfu dan rafanya wawu karena alasmal khamsah. Gulami juga sama isim zuhir karena menyebutkan langsung kepada nama bendanya, gulami. Dia fa'il marfu, tanda rafanya apa? Tanda rafanya adalah dhammatun, dhammatun muqaddaratun man'an min zuhuriha. Dhamma yang dikira-kirakan ada, tidak bisa keluar harokatnya. Kenapa? Harokatu al-munasabah. Ya, menyesuaikan dengan harokat ya. Jadi gulami. Jadi dhamma yang ditakdirkan tidak boleh keluar itu si dhamma dalam mim. Kenapa? Harokatul munasabah. Karena harokat mim itu menyesuaikan dengan ya mutakalim yang harus kasroh. Nah, ini juga termasuk isim zahir. Paham ya? Jadi
Dhammat apa tanda rofaknya dhammatun muqaddaratun man'an min zuhuriha harakatul munasabah. Baik. Sama ini sama. Tsumma dzakara al-musannif rahimahullah qawlahu wa ma asbaha dzalik. Kemudian musannif menyebutkan wa ma asbaha dzalik dan yang semisal ay ma asbaha dzalika min al-amthilati as-sabiqu al-katsar. Jadi dan lain-lain yang semisal dengan contoh di atas itu adalah sama. Semuanya adalah fa'ilnya berupa isim zahir. Nah, wa khulasatu ma sabaqa dan kesimpulan dari apa yang sebelumnya min kalam Ibnu Ajurum dari kalamnya Ibnu Ajurum rahimahullah annal fa'ila az-zahir bahwa fa'il yang zahir imma an yakuna mufradan bisa berupa mufrad au musanna bisa musanna au jama ya au jam'a mudzakkarin saliman atau jamak mudzakkar salim au jam'a muannasin saliman atau jamak muannas salim au jam'a taksirin atau jamak taksir. Jadi semuanya itu bisa bisa mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir ya. Wa kullu hadhil anwa'i dan semua jenis-jenis ini imma an yakuna mudzakkaron, ada yang berupa mudzakkar, wa imma an yakuna muannatsan, ada yang berupa muannas. Wa imma an yakuna mu'raban, ada yang berupa mu'rab, wa alamatu i'rabihi dhammatun zahiratun au muqaddaratun au bil huruf. Yang mana tanda i'rabnya itu dhammah yang zahir atau bisa muqaddarah seperti tadi gulami au bil huruf atau juga i'rabnya dengan huruf seperti jamak mudzakkar salim ya, rofaknya adalah dengan wawu dan seterusnya. Faqaddama lana al-muallif, maka muallif itu mendahulukan bagi kita takdiman syamilan, pendahuluan yang menyeluruh, kafian yang mencukupi, wafian ya sama, kafian wafian sama yang mencukupi, memenuhi. Ka'annahu seolah-olah Ibnu Ajurum raja'a durusan nahwi ya, memurojaah semua pelajaran-pelajaran nahwu. Fadaraba mithalan 'alal fa'il. Maka beliau membuat contoh-contoh atas fa'il mufrad dan mudzakkarun marrah. Contohnya yang pertama mufrad mudzakkar kadang muannas marrah dalam kesempatan yang lain muannas. Tsumma daraba mithalan lahu mutsanna mudzakkar. Kemudian dikasih contoh yang lain mutsanna mudzakkar wa akhar muannatsan yang lain muannas. Tsumma jam'an mudzakkarun wa muannatsan. Kemudian jama' mudzakkar dan muannas. Tsumma jama' taksir li mudzakkarin wa akhar li muannas baik untuk mudzakkar ataupun muannas. Musta'malan baik itu menggunakan al-i'rab al-asli, i'rab asli, wal far'i ataupun i'rab cabang. Wa bi kulli hadza ja'a madhiyan wa mudhari'an. Dan dengan semua itu mufrad mutsanna jama laki-laki perempuan ya semuanya bisa didahului oleh fi'il madi ataupun didahului oleh fi'il mudhari. Falam takunil amthilatul lati saqaha Ibnu Ajurum rahimahullah asyawaiyatan. Dan contoh-contoh yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ajurum itu tidaklah asyawaiyatan, tidaklah ngelantur. Ya, bal munazzamatan tetapi terstruktur. Fazada fazada wa aktsara wa fassara wa sahal wa yassar. Maka beliau pun menambah, memperbanyak, menafsirkan, memudahkan dan menggampangkan. Fajazahullahu khairal jaza. Wa as'alullah an yutayyiba tharahu amin. Wa yaj'alal jannata mathwaha amin. ونلاحظ في الأمثلة التي ذكرها ابن أجروم وورد قوله قام بدون التاء وجاء مؤنثا بالتاء هكذا قامت. Dan kita bisa ketahui ya ketika fi'il madi kalau fa'ilnya muzakkar maka koma tanpa ada tak taknis. Kalau ada muannas fa'ilnya maka qomat ada taknis ya. Ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu sebelumnya? Belum ada?
Belum ada Ustaz. Ya. Berikutnya adalah ta'nitsul fi'li. Yang fi'il yang mu'annas. Atau bukan fi'il yang mu'annas. Ditakniskannya fi'il. Yu'annatsu al-fi'lu al-madhi. Fi'il madhi itu dimuannaskan bi ziyadati ta'i ta'nis dengan ditambahkan tak ta'nis fi akhirhi di akhirnya. Fal af'alu fil madhi ya ingatnya. Fal af'alu maka fi'il dhahaba, fataha, qala, jalasa. Idza aradna ta'nitsaha jika kita ingin memuannaskannya nudifu kita tambahkan ta'an fi akhirih. Kita tambahkan ta di akhirnya. Fanaqul dhahabat, fatahat, qalat, jalasat. Ya. Itu kalau fil madhi. Yu'annasu al-fi'lul mudhari sedangkan fi'il mudhari dimuannaskan bi ziyadati ta'i ta'nis fi awalihi dengan ditambahkan ta' ta'nis di awalnya. Maka fi'il dhahaba, fataha, qala, jalasa idza aradna ta'nitsaha kalau kita ingin memuannaskannya nudifu ta'an fi awwaliha. Kita kasih ta di awalnya. Kita katakan tadhhabu, taftahu, taqulu, tajlisu. Ya. Wal muannas dan muannas itu ada hakikiyun, majaziyun. Ada yang hakiki dan ada yang majazi. Ya, al muannas al hakiki, muannas yang hakiki ma yalidu au yabidu. Muannas hakiki itu adalah yang yalid bisa melahirkan au yabid ya atau hamil ya bertelur lah itu ya. Jadi bisa bisa hamil dan bisa melahirkan. Contoh imro'ah perempuan, jamusah, jamusah itu kerbau perempuan, na'jah, kalbah, hindun, zainab, naqah, himarah. Ya, jadi muannas hakiki itu yang bisa mengandung dan melahirkan. Al-muannas al-majazi sedangkan muannas majazi mayadulu ala muannas yang menunjukkan kepada muannas la yalid wala yabid. Dia tidak bisa melahirkan dan hamil. Semisal sayyarah, mirwahah, saburah, syamsun, kurrosah, mindodah, qissah, sajadah itu semuanya adalah muannas sekalipun dia tidak melahirkan dan hamil. Ya, paham ya perbedaan keduanya. Mata yu'annasu al-fi'lu wujuban. Kapan fi'il itu wajib dimuannaskan? Idza kana al-fa'ilu isman zahiran. Apabila fa'il itu berupa isim zahir, hakikiyat ta'nits, yang muannasnya hakiki, muttasilan bil fi'li, yang bersambung dengan fi'il, ya, maka wajib dikasih ta'u ta'nis. Ya, kapan? Kalau fa'ilnya berupa isim zahir dan muannas hakiki. Semisal najahat Fatimatu atau tanjahu Fatimatu. Fatimah itu fa'il. Dan dia muannas hakiki dan dohir, isim zahir. Maka wajib ya eh, dikasih tahu ta'nis. Nggak boleh najaha Fatimatu atau yanjahu Fatimatu. Nggak boleh. Tapi wajib najahat Fatimatu atau tanjahu Fatimatu. Maka najahat fi'lun madin mabniun alal fathi. Fi'il madi mabni di atas fathah wa ta dan ta'nya li ta'nis. Jadi kalau diirobkan harfu ta ta harfu ta'nis mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Sedangkan Fatimah fa'ilun marfu'un fa'il yang dibaca rafa wa alamat raf'ihi ad-dhammatu dan tanda rafa'nya berupa dhammah. Wal fi'lu najahat dan fi'il najahat muannasun muannas. Wad dalilu dan bukti harusnya nggak ada alif lam ya. Wa dalilu wujudi ta'i fi akhirih lah gitu. Alif lamnya dibuang. Dan bukti adanya tak di akhirnya wasababu tak atau wadaliluhu harus gitu ya. Dan fiil najat itu kan muannas. Wadaliluhu dan dalilnya, wadalilu dan dalilnya betul adalah wujudu ta'i. Jadi nggak salah betul-betul. Wadalilu dan dalilnya wujudu ta'i adanya ta fi akhirih di akhirnya. Wasababu ta'nitihi dan sebab ta'nisnya kama sabak sebagaimana yang sudah dijelaskan. Annal fa'il bahwa fa'ilnya berupa ismun zahirun isim zahir wa hakiki ta'nis dan muannas yang hakiki. Wa muttasilun bil fi'li dan bersambung dengan fi'il mubasyaratan secara langsung. Ya, artinya antara fi'il dan fa'ilnya tidak ada pemisah, langsung ketemu. Maka wajib muannas. Maka wajib muannas.
Oke, yang kedua, idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ala mu'annas. Apabila fa'ilnya berupa domir mustatir yang kembali kepada mu'annas, itu juga wajib dikasih. Contoh, Fatimatu najahat. Najahat fa'ilnya domir mustatir jawazan takdirnya ia kembali ke Fatimah. Maka wajib dikasih ta'u ta'nis. Kenapa? Karena dia domir mustatir yang kembali kepada mu'annas Fatimah. Asyamsu dhaharat. Nah, syamsu matahari sekalipun dia mu'annas majazi, tapi karena dia terletak sebelum fiilnya, maka fiilnya wajib dikasih tahu ta'nis. Karena apa? Karena dia failnya berupa domir mustatir kembali kepada mu'annas. Ya. Kemudian mata yu'annasu al-fi'lu jawazan. Kapan fi'il itu dimu'annaskan jawazan? Artinya boleh ditakniskan, boleh juga tidak. Satu, idza kana al-fa'ilu isman zahiran. Satu, apabila fa'ilnya berupa isim zahir, hakiki ya ta'nis, yang mu'annasnya hakiki, tapi fasola dipisahkan atau fusila dipisahkan bainahu wa bainal fi'li fasola memisahkan bainahu antara fa'il wa bainal fi'li dan fi'ilnya fasilun pemisah. Jadi kalau ini fa'ilnya isim zahir, cuman antara fa'il dengan fi'il itu dipisah oleh sesuatu yang lain. Contoh syaribal asala Fatimatu dipisah oleh maf'ul bih. Syaribat al asala Fatimatu. Nah, ini antara fa'il dan fi'il dipisah oleh maf'ul. Maka di sini boleh kita katakan syariba al-asala Fatimatu, boleh syaribat al-asala Fatimatu. Nah, yang lebih fasih dikasih tahu taknis. Syaribat al-asala Fatimatu. Sekalipun kalimat syaribal asala Fatimatu itu boleh karena ada pemisah. Boleh juga kalau mudhari yashrabu al-asala Fatimatu, boleh juga tashrabu al-asala Fatimatu. Maka syariba fi'lun madin mabniun alal fathi. Asal maf'ulun bihi mansub, alamat nasabnya fathah. Fatimah fa'il marfu tanda rafanya dhamma. Dan contoh yang lainnya sama saja, i'rabnya sama, hanya saja yashrab itu fi'il mudhari yang marfu ya karena dia mu'rab. Wa wadihun minal amtsilati sabiqati anna al-fi'la yajuzu tadhkiruhu wa ta'nithuhu wa sababu dzalik. Dari contoh yang sebelumnya jelas ya bahwa fi'il itu boleh dimudzakarkan, boleh dimuannaskan. Sebabnya adalah wujudu fasilin bainal fi'li wal fa'il. Adanya pemisah antara fi'il dan fa'ilnya. Wa hadzal fasil huwa al-maf'ul bi. Dan pemisah ini berupa maf'ul bi. Nah, pemisah itu banyak ya, bisa maf'ul bi, bisa jar majrur, bisa keterangan, bisa yang lain-lain. Contoh yang lain, najaha fil imtihani Aisyatu. Nah, itu dipisah jar majrur. Boleh najaha fil imtihani Aisyatu, boleh juga najahat fil imtihani Aisyatu. Tapi tetap yang lebih fasih najahat fil imtihani Aisyatu. Atau yanjahu fil imtihani Aisyatu atau tanjahu fil imtihani Aisyatu. Dua, termasuk boleh dikasih tahu tanis atau tidak adalah kedua, idza kana al-fa'ilu majaziyat ta'nis. Apabila fa'ilnya berupa muannas yang majazi. Nah, contoh, boleh tola'a asyamsu, boleh tola'at asyamsu. Yatlu'u asyamsu, boleh tatlu'u asyamsu. Maka fa'il syams itu majazi ta'nis. Mu'annas majazi. Lidha karenanya, ya juzu fi fi'lihi, maka boleh dalam fi'ilnya at-tadhkir memudzakarkannya, semisal tola ayat la'u, wa ya juzu at-ta'nis. Boleh juga dimu'annaskan. Contoh tola'at tatla'u. Mislu qaulillahi azza wa jalla. Semisal firman Allah Ta'ala, "Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim." Harusnya kan kanat aqibatu makrihim. Karena isim kananya ada tak marbutu mu'annas. Tapi kan akibah itu mu'annas majazi. Maka boleh tidak dikasih tahu tak taknis fiilnya. Atau seperti wa qaulihi firman Allah wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ya, Allah tidak mengatakan wa jumi'at karena asyamsu mu'annas majazi. Wa qaulihi dalam firman Allah yang lain qad ja'atkum mau'izatun. Di sini tetap dikasih tahu tanis. Ya. Fatanis ada tibari lafdi, maka tanis itu dengan anggapan mengikuti lafadznya. Wa tadzkiri ala i'tibari anna al-fa'il ghairu muannatsin haqiqatan. Sedangkan dimudzakarkan dengan anggapan bahwa fa'il itu bukan muannas secara hakiki. Paham maksudnya? Jadi kalau fa'ilnya muannas majazi kan boleh tadzkir, boleh taknis. Jadi boleh
tola'a asyamsu, boleh juga tola'at asyamsu. Kalau tola'a asyamsu, kenapa kita memudzakarkan tola'a? Karena memandang asyamsu itu bukan mu'annas hakiki. Jadi dia secara hakikat mudzakkar. Maka kita mudzakarkan. Sedangkan kalau tola'at asyamsu kita kasih tahu ta'nis dengan pandangan bahwa dia adalah eh, mu'annas secara makna. Oh, salah. Jadi eh, dia mudzakkar karena kita memandang dia secara makna itu adalah bukan mu'annas secara hakiki. Tapi kalau dikasih tahu tanis dengan pandangan asyamtu secara lafad adalah mu'annas. Ya, jadi sekali lagi kalau tolak asyamsu dia mudzakkar dengan anggapan bahwa dia memang bukan mu'annas hakiki. Tapi kalau tolak asyamsu tetap dimu'annaskan karena secara lafad dia memang mu'annas. Itu maksudnya. Berikutnya yang termasuk boleh dikasih tahu tanis atau tidak, idza kana al-fa'ilu jam'at taksir. Apabila fa'ilnya berupa jam'at taksir, semisal boleh hadara rijalu, boleh hadarat ar-rijalu. Yahduru ar-rijalu, boleh juga tahduru rijalu. Fal fa'il huna, maka fa'il di sini jam'at taksir ar-rijal. Lidha oleh karenanya yajuzu fi fi'lihi, boleh dalam fi'ilnya at-tadhkir wa ta'nis, boleh dimudzakarkan, boleh muannaskan. Wa mithlu qaulillahi azza wa jalla, semisal firman Allah, qalatil a'rabu amanna. Ini dikasih tahu tanis nih karena jamak taksir al-a'rabu. Atau contoh yang lain wa qala niswatun fil madinati. Niswa itu muannas, ya. Tapi di sini enggak dikasih tahu tanis karena niswa jamak taksir. Nah, jadi kita boleh mengatakan qala qala al ulama. Boleh juga qalat al ulama'u, ya. Karena kenapa boleh begini? Karena failnya berupa jamak taksir. Kalau kita katakan qolal ulama sama dengan takdir kalamnya qola jam'un minal ulama. Kalau qolat takdir kalamnya qolat jama'atun minal ulama. Nah, gitu. Allahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan dulu? Tanya Ustaz. Iya, silakan. Kalau kola di suatu berarti kolat kola apa tuh? Jamaatun. Kalau Qola niswah niswatun. Qola jam'un min niswatin. Kan mudakar kolanya. sempat juga bingung. Ada yang nanya, kok itu eh ya mau Anas kok itunya fiilnya Bukan jamak mudzakkar. muannas itu, jamak taksir. Ya maksudnya ada tandanya itunya. Iya, karena dia jamak taksir. Pokoknya setiap jamak taksir boleh dimudzakarkan, boleh dimuannaskan. Jadi kalau kola niswatun, padahal ini kan perempuan, kenapa nggak ada tahu taknis? Yang pertama dia jamak taksir. Takdir kalamnya kola jam'un min niswatin. Makanya mudakar karena jam'un yang ditakdirkannya, yang mudakar. Wallahu a'lam. Paham kira-kira? Nah, Ustaz, syukron. Ada lagi yang tanyakan? Jadi jangan bingung lagi kalau ada failnya mu'annas kok fiilnya nggak ada ta'u ta'nis. Maka bisa jadi masuk ke dalam kategori yang ini. Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Insya Allah nanti pembelajaran kita sampai minggu ketiga Ramadan ya. Minggu keempat Ramadan dan 1 minggu setelah Lebaran kita libur. Jadi 2 minggu libur lah kurang lebih. Lanjut lagi nanti setelah 1 minggu
Lebaran. Artinya minggu kedua setelah Lebaran. Ya, jadi ada sekitar berapa pertemuan lagi? Ya, dua lah, dua kali pertemuan lagi. Insya Allah kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti minggu depan Senin masuk ke domir ke fa'il yang berupa domir. Tadi masih menjelaskan fa'il yang berupa isim zahir. Nanti minggu depan masuk ke fa'il yang berupa domir, kemudian lanjut ke naibul fa'il. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wa kafaratul Subhanallah. majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu Subhanakallahumma wa an la ilaha bihamdika illa asyhadu anta an la ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu Wal ilaik. afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.